Perkenalkan, nama saya Andika Enggar Adriantama, kelas 23C. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi piutang. Piutang dalam akuntansi adalah salah satu jenis transaksi dalam dunia akuntansi berupa penagihan kepada konsumen atau pihak lain yang berhutang. Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada perusahaan atau pihak lainnya, maka piutang dalam akuntansi adalah kebalikannya. Artinya adalah pihak atau perusahaan luar memiliki kewajiban atau tuntutan untuk melunasi kewajibannya. Ciri-ciri piutang merupakan aset perusahaan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi kamu. Ada 3 ciri-ciri piutang yang harus kamu ketahui. 1. Nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo menentukan jumlah besaran yang harus kamu bayar. Nilai tersebut ditentukan dari penjumlahan antara nilai transaksi utama dengan bunga yang dibebankan. 2. Tanggal jatuh tempo. Kamu juga harus tahu tanggal jatuh tempo dari piutang yang kamu miliki. Hal ini biasanya berhubungan dengan kapan kamu harus membayarnya. Ada 2 jenis tanggal jatuh tempo, bulan dan hari. 3. Bunga terakhir. Ada faktor bunga yang juga harus dipahami. Dalam hal ini, bunga merupakan bentuk konsekuensi kepada pembeli atas waktu yang diminta untuk pembayaran tersebut. Jenis-jenis piutang 1. Piutang usaha. Jenis piutang yang pertama adalah piutang usaha atau account receivable. Jenis ini berbentuk ke dalam kredit yang timbul akibat transaksi antara penjualan barang atau jasa. Pada umumnya, masa tagihan pembayarannya berkisar antara 30 hari, 60 hari. 2. Piutang wesel. Jenis yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Piutang ini terjadi akibat perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Hal ini biasanya bersifat sama dengan jenis piutang yang pertama, piutang dagang atau usaha. Namun, sifatnya lebih formal dan terjamin karena ada perjanjian yang mengikat. 3. Piutang lain-lain. Terakhir, ada piutang lain-lain atau other receivable. Jenis ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena bentuknya berbeda dengan piutang wesel dan usaha. Bentuknya bermacam-macam seperti pinjaman modal, pinjaman kepada karyawan, kasbon, dan juga jenis lainnya. Peran penting piutang dalam berbisnis piutang termasuk sebagai salah satu aktiva lancar dalam neraca perusahaan. Hal ini memiliki fungsi penting bagi perusahaan karena bisa berperan sebagai modal pinjaman. Karena itu, piutang bisa berfungsi untuk menjaga kelancaran sebuah bisnis dan dimanfaatkan untuk operasional dan pengembangan dari sebuah perusahaan. Fungsinya yang penting bisa menjadi pilihan bagi perusahaan sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, hal ini bisa mendatangkan kerugian jika kamu tidak berhati-hati dalam melakukannya. Ada 2 akibat yang bisa dirasakan dari piutang yang tak terkendali, yakni piutang tidak terbayar dan pembayaran atau pelunasan yang melewati waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu langkah-langkah pasti untuk menghindari hal tersebut. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan dalam melakukan penagihan piutang agar terhindar dari masalah. 1. Kebijakan kredit yang ketat. Kebijakan kredit yang ketat dapat membantu pengendalian piutang agar lebih teratur. Untuk hal ini, kamu bisa menerapkannya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kamu tidak akan lagi kesulitan dalam melakukan penagihan. 2. Penagihan piutang secara intensif. Untuk menghindari masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, kamu bisa melakukan penagihan piutang secara intensif. Biasanya, hal ini dilakukan dengan memberikan reminder akan waktu jatuh tempo. Tentunya, hal ini harus dilakukan dengan sopan dan SOP yang berlaku. Karena piutang dalam akuntansi termasuk ke dalam aset lancar, maka hal ini harus dijaga dengan baik agar tetap mendapatkan keuntungan.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.